semakin hari tuh budaya kita kayak makin hilang gitu, kayak tergerus. Nah, ini pasti gara-gara iptek. Iya, jarang banget. Iptek itu apa ya? Iptek itu kepanjangan dari ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, iptek ini adalah ilmu yang mempelajari perkembangan ilmu teknologi yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Semakin perkembangan global, iptek ini membawa dampak positif dan juga dampak negatif, bahkan ke budaya. Tahu kan apa itu budaya? Tahu dong ya. Budaya itu cara hidup dikembangkan, dimiliki oleh kelompok orang lain yang diwariskan oleh generasi selanjutnya. Contohnya gotong royong, adat istiadat, dan lain-lain. Iya, bener banget. Audio Jungle. Kira-kira apa aja ya dampak positif dan juga dampak negatif dari perkembangan iptek terhadap budaya? Langsung tanya aja tuh. Halo Salsa, udah siap belum ngejelasin dampak positif dan juga dampak negatif dari iptek terhadap budaya? Kalau sudah siap, langsung Halo Bijak. Nah, tadi kan kamu sudah bertanya ya tentang dampak positif dan negatif iptek dalam bidang budaya. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif ataupun positif iptek dalam bidang budaya. Yang pertama kita akan membahas dampak positif dulu ya. Nah, di dalam dampak positif iptek di bidang budaya, kita dapat berkenalan dengan budaya lain dan kultur melalui berbagai media, seperti media sosial, televisi, ataupun media lainnya. Yang kedua, kita dapat mengikuti perkembangan zaman, seperti pakaian ataupun makanan khas budaya kita. Nah, yang ketiga, budaya kita dapat lebih dikenal oleh budaya luar melalui perangkat elektronik. Contohnya kita dapat mengimpor barang dari negara kita, dikirimkan ke negara luar, dan dapat dikenal oleh banyak negara luar. Nah, yang terakhir, dapat mempelajari budaya satu sama lain. Kita dapat mempelajari budaya luar melalui internet, begitupun mereka akan mempelajari budaya kita melalui internet. Jadi kita sama-sama saling mempelajari budaya-budaya tersebut. Itu akan lebih mudah untuk mengakses budaya-budaya tersebut. Nah, itu aja dampak positif yang saya ketahui tentang budaya. Kalau Selanjutnya dampak kita akan negatifnya? membahas tentang dampak negatifnya ya. Di dalam iptek terdapat banyak dampak negatif yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu ada perubahan budaya. Perubahan budaya contohnya tentang stylish. Stylish pakaian kita yang lebih kita pentingkan daripada pakaian budaya-budaya kita, sehingga itu dapat menggeserkan pakaian budaya kita. Yang kedua, munculnya sifat individualisme. Sifat individualisme adalah sifat yang tidak mementingkan keberadaan orang lain di sekitar kita. Yang ketiga, penjajahan budaya. Penjajahan budaya contohnya kita lebih mengikuti budaya-budaya luar dibandingkan dengan budaya kita sendiri, sehingga seperti budaya kita dijajah oleh negara luar. Nah, yang terakhir,
Generasi Indonesia banyak yang tidak mengikuti budayanya sendiri. Contohnya, kita tidak mengikuti pengembangan budaya kita, dan kita lebih mengikuti pengembangan budaya-budaya luar. Nah, segitu aja dampak negatif yang saya ketahui tentang iptek dalam bidang budaya. Jadi itu dampak positif dan juga dampak negatif menurut Salsa ya. Oke, terima kasih Salsa. Bye. Dari penjelasan Salsa, kita jadi tahu bahwa perkembangan iptek membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya antara lain, yang pertama, berkenalan dengan berbagai budaya dan kultur bangsa lain lewat internet, televisi, atau media lainnya. Yang kedua, meningkatkan penggunaan iptek dalam memproduksi potensi daerah setempat sehingga akan menyejahterakan masyarakat. Yang ketiga, budaya Indonesia semakin dikenal oleh negara lain melalui perangkat elektronik. Yang keempat, budaya semakin berkembang mengikuti arus perkembangan zaman. Dan yang kelima, dapat mempelajari budaya satu sama lain dengan lebih mudah. Selain dampak positif, perkembangan iptek juga membawa dampak negatif. Yang pertama, perubahan budaya. Lalu, memunculkan sifat individualisme. Yang ketiga, penjajahan budaya. Dan generasi Indonesia banyak yang tidak mengenal budayanya sendiri. Jika iptek ini bisa membawa dampak negatif, lalu bagaimana masyarakat seharusnya menyikapinya dan juga cara mengatasinya? Boleh tahu nggak siapa namanya? Boleh, nama saya Dinda. Nah, aku mau nanya-nanya nih, boleh nggak? Boleh, mau nanya apa? Nah, menurut Dinda, bagaimana sih seharusnya sikap selektif masyarakat terhadap perkembangan global dan juga perkembangan iptek? Oh, sikap masyarakat dalam perkembangan iptek. Yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Merawat kearifan lokal, budaya, dan adat istiadat masyarakat yang sangat beragam. Berorientasi pada masa sekarang daripada masa lampau. Dapat memanfaatkan kegiatan iptek secara efisien dan efektif. Bukan hanya sila dari tampilan, cara berpakaian, dan cara gaya hidup yang konsumtif. Menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Nah, ada lagi? Ada, yaitu menyambut perubahan zaman, gaya hidup, dan kebiasaan baru, namun tidak melupakan budaya masa silam. Sudah. Terima kasih ya. Iya. Hai Messi. Hai. Jadi gini nih, aku mau nanya. Ya. Cara agar terhindar dari dampak negatif iptek, cara apa saja yang kamu sarankan? Oh, cara terhindar dampak negatif iptek. Gunakan teknologi yang sesuai dengan tujuannya. Jika masih di bawah umur, mintalah dampingan dari orang tua. Pilihlah informasi yang sumber dayanya jelas. Sebelum bagikan informasi, telusuri terlebih dahulu informasi dan kebenaran tersebut. Jauhi situs-situs yang tidak bermanfaat. Utamakan rasa toleransi dan saling menghargai. Jangan mudah terpengaruh terhadap informasi yang provokatif. Oh gitu ya. Ya udah, Iya. terima kasih. Iya, sama-sama. Setelah film pendek tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa perkembangan iptek membawa dampak positif dan juga dampak negatif hingga ke budaya. Kita sebagai masyarakat bisa menerapkan sikap-sikap selektif untuk menghindari dampak negatif dan mengambil dampak positifnya saja. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.